Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Bandung. Di video kali ini, topik kita adalah Persib Bandung. Bagaimana Persib di Kota Bandung dan pengaruhnya di Jawa Barat. Buat yang belum tahu, saya bikin beberapa video tentang Bandung. Format videonya adalah tanya jawab, jadi saya mengumpulkan daftar pertanyaan dari forum internet terkait topik-topik tertentu. Karena kali ini topiknya adalah Persib, jadi langsung aja ke pertanyaan pertama. Penanya, sebenarnya Persib itu apa sih buat orang Bandung? Untuk orang Bandung, ini saya 10 tahun tinggal di Bandung. Persib itu selain klub bola, dia juga simbol persaudaraan. Jadi lu bisa aja misalnya di satu kecamatan ribut-ribut lah. Tapi kalau Persib tanding, semuanya bersatu. Misal orang-orang yang sering ribut daerah Antapani, Kircon yang sering ribut ya. Atau kadang Dago Atas yang sering ribut-ribut. Namun ketika Persib tanding, semua kecamatan itu bersatu padu mendukung Persib. Bahkan Persib itu ya untuk kalangan anak muda di nomor satu kan. Pacarnya itu di nomor dua kan. Demi apa? Demi Persib. Orang tuh rela nabung untuk datang ke stadion mendukung Persib. Entah kalah maupun menang. Jadi jujur aja ya guys. Kalian kalau misalnya se-hardcore-hardcorenya supporter, menurut saya di Indonesia yang paling hardcore die hard fansnya itu bobotoh atau supporter Persib Bandung. Gila, kalau datang ke stadion semuanya nyanyi nggak berhenti berhenti, trompet, apa, Chan ya yang nyemangatin mungkin salah satu pemain atau salah satu nama. Itu nggak berhenti berhenti men. Dari sebelum peluit ditiup sampai peluit akhir, bahkan setelah pertandingan berakhir kalah menang, Persib itu supporternya ya masih hadir di stadion, kayak memberi dukungan tuh all out guys. Saya rasa sih sulit sih menemukan tim seperti ini yang supporternya tuh hardcore terhadap tim kesayangan. Selain itu Persib itu jadi simbol kebanggaan, jujur aja, simbol kebanggaan untuk siapa? Untuk warga Bandung, terutama warga Bandung asli ya. Ya umumnya untuk warga Jawa Barat. Meskipun di Jawa Barat itu dulu ada Pelita Jaya Jawa Barat, ada PBR, Pelita Bandung Raya. Dulu juga ada PSKC ya, Persikota Cimahi, ada Persikab. Namun yang nomor satu itu ya tetap Persib guys. Masa pendukungnya itu memegang market share sih di Jawa Barat. Jadi top lah kalau soal itu. Selain simbol kebanggaan, kalau mendukung Persib ya ada perasaan gitu loh guys. Pakai hati ngedukungnya itu. Ada emosinya gitu loh. Jangankan menang, Persib kalah aja didukungnya habis-habisan. Persib main jelek didukungnya habis-habisan. Jadi Persib itu gimana ya? Buat orang Bandung tuh simbol kebanggaan, simbol persaudaraan, simbol kebersamaan. Kalian bisa aja semuanya misalnya di Bandung tidak nyambung terhadap sesuatu, tapi kalau kalian langsung topiknya Persib, semua tuh bisa bersatu padu kalau ngobrolinnya Persib. Gimana ya, solid itu gitu guys pendukung Viking Bobotoh Persib. Pertanyaan selanjutnya,
Kenapa banyak yang cinta mati sama Persib? Kenapa banyak yang cinta mati? Mungkin alasannya karena Persib lah tim satu-satunya yang dari zaman Hindia Belanda, dari awal liga terbentuk, dan termasuk Persib itu kan founder Liga Indonesia ya di era liga modern. Jadi dibanding tim-tim lain, tetaplah hati warga Jawa Barat dan Bandung itu tetap ke Persib. Seringkali ya, saking Persib banget, ada keluarga nih, keluarga bapaknya suka Persib, emaknya suka Persib. Mereka kan kawin nih, nikah, punya anak, anaknya nonton bareng ke stadion. Jadi satu keluarga tuh mendukung Persib guys, dididik sejak dini, umur 4, umur 5 udah datang ke stadion untuk mendukung Persib. Jadi gimana ya, kan kalau kita udah gede nonton ke stadion ya meskipun seru, ya seru aja gitu. Tapi kalau ketika kecil kita datang ke stadion, memorinya lebih nempel di pikiran, emosinya, kenangannya gitu guys. Jadi dari kecil ke gede itu ke bawah. Pertanyaan selanjutnya, banyak loh bobotoh sejati, namun kenapa sekarang vakum? Sekarang vakum, saya nggak tahu ya siapa yang vakum dari mendukung Persib. Ya mungkin ada beberapa yang dari kecil sampai remaja sampai dewasa umur 25, 26 mendukung Persib, terus setelah menikah dia sibuk pekerjaan, sibuk mengurus rumah tangga, jadi sudah ya kurang waktu lah ke stadion gitu guys. Biasanya kayak gitu sih kondisinya. Atau ada juga bobotoh yang ya kecewa, kadang Persib main jelek terus-terusan gitu guys. Jadi bobotohnya udahlah daripada ngedukung mendingan vakum. Tapi bukan berarti tidak cinta, tetap cinta, cuma ya lagi bete aja, ya kayak pacar gitu. Kalau pacar bete kan diem-dieman, bukan berarti pacarnya udah nggak cinta sama kita, ya bete aja, diem aja gitu guys. Oh iya, kenapa ada beberapa orang yang vakum dari Persib? Ya mungkin kan, mungkin yang kalian tahu ya dua tahun terakhir lah setelah dilatih Bojan Hodak kan, eranya Bojan Hodak itu Persib bagus kan, juara liga 2 kali 2 tahun berturut-turut. Namun sebelum-sebelumnya ya gitu guys, angin-anginan. Padahal Persib itu ya pemainnya bagus-bagus, gaji selalu dibayar, tidak pernah telat. Di lain sisi tim Liga Indonesia itu Liga 1 ya, ini Liga 1 bukan Liga 2. Banyak yang sering nunggak gaji, nunggak bonus. Persib tuh tidak pernah sama sekali. Ke pemain tuh haknya dikasih, bonusnya gede-gede. Terus loyalitas terhadap pemainnya oke lah. Nah, terakhir Persib main bagus kan ya dulu ya 2014 ya. 2014 zamannya Jajang Nurjaman waktu juara Liga 1. Tapi dari 2014 ke 2024 itu 10 tahun Persib mainnya angin-anginan. Kadang main bagus, terus kadang ya gitulah. Jadi malas gitu guys. Apalagi era-eranya kayak 2017, 2018, Persib tuh angin-anginan. Ya baru sekarang-sekarang ya bagus. Persib tanpa Bobotoh gimana rasanya? Bobotoh itu kan sebutan supporter untuk Persib. Ya sepi sih guys, karena Bobotoh itu suaranya tribun. Semangat tribun itu berasal dari mana? Dari Bobotoh. Jadi tanpa Bobotoh, stadion Persib itu hanya bangunan guys. Tidak ada arwah, tidak ada ruh, tidak ada semangat, tidak ada nuansa, tidak ada atmosfer Persibnya, tidak ada atmosfer Bobotohnya guys. Karena yang membuat nuansa Persib kerasa Persib banget adalah ya Bobotoh. Jadi tanpa Bobotoh ya Persib hanya tim bola biasa, hanya tim bola kayak biasa. Karena pemain juga perlu dukungan sih guys.
dukungan Bobotoh terhadap pemain itu, dukungan moralnya sangat tinggi. Jadi mereka semangat untuk ada tenaga buat passing, ada tenaga untuk lari. Bahkan mereka mungkin masih capek, tapi karena Bobotoh menyemangati, mereka tetap berjuang hingga menit akhir sampai 3 poin. Ya gitulah guys, intinya kalau Persib tanpa Bobotoh intinya sepi. Klubnya itu kehilangan jiwa gitu loh. Pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada harapan buat Persib ke depan? Harapan ya jelas. Kalau sekarang iya sih guys, jelas terbuka lebar harapannya karena rekrutan Persib bagus-bagus. Pemainnya juga pemain yang udah matang semua lah, bukan pemain akademi, bukan pemain debutan. Ini pemain jadi semua gitu. Dari belakang, tengah, depan kan pemain jadi semua. Meskipun ya musim lalu kan ada jual kayak Tirone, William, dan lain-lain, Ciro gitu ya. Namun sekarang juga pemainnya bagus-bagus. Jadi kalau harapan ya di bawah Bojan Hodak, selama masih di Bojan Hodak sih harapan terbuka lebar sih guys. Sekarang aja Persib tuh peringkat 2 atau peringkat 1. Satu kalimat untuk Persib Bandung. Satu kalimat untuk Persib Bandung. Buat saya sih Persib itu simbol kebanggaan Jawa Barat. Ya guys. Lu bapak-bapak, aki-aki, emak-emak tahu Persib guys. Di sini tuh sampai ke daerah-daerah kabupaten mereka tuh rutin nonton Persib di TV. Ada orang dari sawah berhenti dulu, pulang ke rumah nonton Persib guys. Apa ya? Sesemangat itu nonton Persib tuh. Kalau mereka mungkin tinggalnya dekat ke Bandung, datang ke stadion mendukung langsung. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Hal-hal yang kurang dari Persib. Hal-hal yang kurang dari Persib untuk saat ini ya, 2 musim terakhir Persib itu dominan orang asing guys. Ya meskipun tidak salah dan tidak melanggar, karena memang sesuai regulasi. Namun kalau dibandingkan dengan 2014, Persib di bawah Jajang Nurjaman, buat saya itu lebih membanggakan yang 2014 karena pelatihnya asli lokal, Pak Jajang Nurjaman. Dari belakang sampai depan itu ya dominan orang-orang Indo sih guys, kayak Ferdinand, Tantan, M. Ridwan, belakangnya Firman Utina, Ahmad Juprianto, Haryono, ya ada Vladimir Vujovic, memang ada Konate. Namun dulu tuh poros-poros sentralnya ya dikontrol, dikendalikan, didominasi oleh orang lokal. Jadi bakat lokalnya terserap. Namun sekarang mungkin karena tensi dan tekanan kompetisi ya, sekarang tuh Persib isinya apa? Bule, orang asing semua guys. Musim lalu Kevin itu asing. Mungkin musim sekarang orang asing yang pegang poros utama di Persib siapa? Hanya kiper, posisi kiper. Sisanya kan depan kayak Barba itu asing. Terus sekarang kedatangan Laifin Kurzawa asing juga. Di tengah Mark Klok biasanya main terus orang asing. Terus ke depannya itu si siapa sih yang gede badannya teh? Nah itu yang striker kan hampir semua poros utama Persib itu dipegang oleh orang asing sih guys. Kayak Beckham, Putra, terus Febri Haryadi, kan mereka pilihan kedua gitu. Terus kayak Dewangga itu kan pilihan kedua. Ya jujur aja kalau secara tim ini tim yang bagus. Apakah tim yang berkelanjutan? Tidak. Karena tim ini bergantung kepada satu generasi yang generasinya kan usianya udah mau udahan gitu kan ya. Mungkin kepake 3-4 tahun lagi, tapi kan setelah itu
harus menyiapkan generasi selanjutnya. Nah, memang terjadi di banyak tim di Indonesia. Klub bolanya itu tidak menyiapkan suksesi atau generasi penerus. Tidak seperti kalau saya ngelihat misalnya Barcelona. Akademinya tuh udah mulai dipromosikan ke atas, ke atas, ke atas. Kalau di Persib kan jarang sekali sih guys. Kalaupun ada kurang kepake. Padahal ya untuk apa ada akademi kalau tidak terserap. Kalaupun tidak terserap ya bisa diserap oleh tim lain. Nah kalau di Persib tuh pemain-pemain akademinya ya kurang terserap sih guys. Karena timnya itu lebih merekrut dari pemain yang udah jadi dari tim lain, bahkan dari tim luar negeri gitu sih guys. Jadi memang masalahnya bukan hanya di Persib tapi di tim Indonesia secara umum ya. Jadi pembinaan usia dini, pembibitan itu gak ada ya. Kalaupun ada ya kurang signifikan atau programnya kurang kepake. Karena kan sayang sekolah SSB mahal, apalagi Persib sekolahnya mahal. Terus kalau masuk akademi Persib juga kan ikut kompetisi ya, itu kan biaya yang mahal juga. Bahkan beberapa pemain itu merelakan masa depan loh guys, tidak berkuliah untuk fokus di sepak bola. Ya begitulah tentang Persib ya. Mungkin sekian ya pembahasan kita tentang Persib. Saya rasa kalau teman-teman bobotoh sejati bisa 100 video sih membahas Persib saja. Saya juga cinta sama Persib. Saya ngikutin Persib itu dari 2010 lah sampai 2015, tapi 2015 ke sini saya kurang ngikutin. Karena apa? Karena saya lebih ngikutin Manchester United. Oke, thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, tulis di komen. Thanks for watching.